Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Halo perempuan Indonesia, apa kabar? Bertemu kembali dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia atau SRI. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat spesial, sangat istimewa karena kapasitas beliau ini tidak sembarangan. Beliau adalah seorang peneliti, seorang pengajar di berbagai universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian beliau juga seorang traveler yang sangat mobile kemana-mana, tapi kapasitasnya yang paling menonjol adalah beliau ini adalah salah satu dari 2 peneliti asal Indonesia yang mengembangkan vaksin COVID-19 di Oxford University, Inggris ya, dan menjadi perempuan Indonesia satu-satunya yang terlibat di dalam penelitian vaksin COVID-19. Nah, kita akan kupas bagaimana ceritanya kalau kita flashback ya ke beberapa tahun lalu, tepatnya di akhir 2019 ketika itu COVID-19 ditemukan, lalu seluruh negara mengerahkan ahli-ahlinya untuk menemukan vaksinnya, termasuk juga Indonesia. Bekerja keras, kemudian cukup lama baru ada vaksin yang bisa ditemukan dan dikembangkan, dan yang membanggakan adalah salah satunya berasal dari Indonesia, yakni Profesor Karina Citra Dewi Jo. Oke, sudah bersama kami. Prof. Karina, apa kabar? Oh, Pak Agus ya, kabar saya baik. Apa kabar Pak? Baik juga, kami di Studio Voice of Indonesia senang sekali, bangga bisa join Prof. Karina bersama Voice of Indonesia. Terima kasih waktunya. Sekarang di Melbourne ya, Australia. Ya, Gimana cuaca ya. di sana? Lagi musim dingin Pak, jadi dingin sekali. Wah, gitu ya. Ya, Masih musim dingin ya. masih musim dingin. Kalau di utara sedang musim panas, di selatan memang masih musim dingin ya. Ya, cuacanya terbalik. Tapi gimana aktivitas mengajar, terus traveler masih, terus juga meneliti, sekarang masih tetap dilakukan berada di luar Masih tetap Indonesia? dilakukan. Saya sebenarnya baru balik dari Inggris sih, ya, Oh, karena ada beberapa acara di sana, termasuk ketemu ya The Royal Family. Jadi ya aktivitasnya lumayan padat. oke, dicoba dibagi waktunya ya. Prof. Karina, ini tentu kita ingin banyak menggali ya setelah kita tahu pandemi sudah berakhir, namun ternyata di balik pandemi COVID-19 yang sudah kita lalui dengan dampaknya yang luar biasa, begitu, lalu ada sosok salah satunya adalah Prof. Karina. Bagaimana berkontribusi terhadap pengembangan vaksin COVID-19. Nah, apa sebetulnya yang menginspirasi Prof. Karina untuk terjun ke dunia vaksin? Ya, dan bagaimana perjalanan Anda dari seorang peneliti menjadi sosok kunci ya dalam pengembangan vaksin secara global? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak Agus, kenapa saya tiba-tiba, sebenarnya nggak tiba-tiba juga, kenapa saya mengerjakan vaksin? Sebenarnya bukan sesuatu bidang yang saya tertarik dari awal. Ya, jadi Oh, ceritanya agak panjang. Jadi saya waktu itu sedang melakukan studi S2 di master di Australia. Saya ditawari uh, internship sih di perusahaan pemerintah Australia yang namanya CSIRO, ya, perusahaan pemerintah Australia yang terbesar di Australia. Pada saat itu yang proyek yang banyak ditawarkan, ya, yang dijadikan pilihan ya, uh, ada stem cell, ada tentang protein production dan segala macam. Dan saya sebenarnya memilih stem cell sih. Menurut saya waktu itu untuk seorang mahasiswa master ya menarik karena kita ya. bisa buat stem cell untuk jadi apa aja. Tetapi ya manajer perusahaan itu ternyata lebih mengarahkan saya ke arah protein production gitu. Yang Oh, mananya salah satunya adalah pembuatan vaksin. Karena ya banyak protein vaksin itu yang ya base-nya dari protein. ya. Sejak itu saya ditawarkan untuk melanjutkan S3 yang
yang sebenarnya ya topiknya tentang vaksin juga, ya. Ya, karena itu ya sudah berlanjut. Jadi nggak sengaja saya pilih apa, dikasihnya apa Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, Apa namanya, perjalanannya membawa ke vaksin ya. ya, tapi Hmm. saya setelah mendalami tentang vaksin saya tertarik karena bukan maksudnya ya ada banyak manfaatnya, tapi teknologinya sebenarnya banyak manfaatnya. Hmm. Jadi kita bisa mendalami satu teknologi vaksin misalnya mRNA atau viral vector atau protein vaksin. Ini satu teknologi itu kita bisa arahkan ke banyak banyak penyakit gitu. Ya, Jadi ya. sangat versatile namanya. Ya, jadi kita sedikit rubah. Kalau kita mengerti teknologinya, kita rubah sedikit, ya kita bisa arahkan ke penyakit yang lain. Menurut saya itu menarik. Makanya jadi saya setelah mendalaminya, saya mengerti kenapa, apa fungsinya ini teknologinya dan ya Ya, ya. sebenarnya dan manfaatnya banyak vaksin karena salah satu uh, alat alat yang mencegah penyakit kan dari maksudnya mencegah lebih lebih baik daripada mengobati. Mhm. Ya, karena emang cost-nya rendah dan ya lebih baik daripada kena penyakit Iya, iya, iya. uh, yang aslinya gitu. Tapi Prof Karina, waktu itu kan dunia sangat menantikan gitu ya. Vaksin COVID ditemukan, dikembangkan, dan semua negara ya berbondong-bondong mengerahkan gitu supaya cepat-cepat ini dapat bisa bermanfaat lah ya untuk mengatasi COVID-19. Berarti kan tantangannya luar biasa ya. Apa waktu itu gimana cara cara Prof Karina ya, ya udah santai aja gitu ya. Yang penting terus dilakukan, akhirnya bisa ketemu lah gitu ya, ketemu apa yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat global. Iya, Pak. Bukan masalahnya bukan santai saja kan. Saya sebenarnya new recruit gitu. Saya orang yang paling baru di Oxford di tim itu. Jadi saya direkrut 3 bulan sebelum pandemi. Pergi ke Inggris pun saya dari Australia direkrut ke Ya. Inggris. Oh, sebelum pandemi Itu kan waktu itu ya? Ya, sebelum oke. pandemi, sebelum pandemi. Hmm, Ya. hmm. Belum Jadi ada saya kepikiran, belum ada kepikiran bakal ada COVID-19 gitu ya? ya nggak ada, nggak nggak Oke, nggak pernah kepikiran lah kan ada pandemi. Jadi oke. saya ke sana sebenarnya untuk mengerjakan proyek yang lain. Jadi ada Hmm, vaksin yang lain, ada vaksin rabies. Ya, yang ternyata saya kerjakan dan ternyata hasilnya sangat baik. Dan di satu satu institut itu, cuman saya yang mengerti bagaimana caranya mengerjakannya. Ya, jadi ya, ya, ya. karena itu ya saya direkomendasikan sama bos saya untuk dimasukkan ke dalam tim sebagai salah satu tim intinya untuk mengerjakan vaksin COVID. Hmm. Sebenarnya ya nggak nyantai. Sebenarnya benar-benar mereka Justru semua serius ini ya? serius, benar-benar Sangat-sangat panik serius pada saat waktu itu. itu. Ya, betul, betul. Ya, waktu itu sekitar bulan Januari itu bos saya bilang ini masalah serius setelah Perang Dunia Kedua. Saya juga pikir Ya, ya, ya. ini bercanda kali. Ya, ya, sedunia memang wah luar Ya, biasa ya ya dampaknya ya. terus Hmm. ya tapi saya pikirnya di awal ya, maksudnya Nothing tulus eh, aja gitu ya. bukannya nothing tulus ini menurut saya sih impossible kan Oh, mereka impossible. eh, Hmm. ya mikirnya kan kita sebenarnya riset grupnya di Oxford itu dibandingkan dengan industri yang lain ya kecil sekali kan. Mm-mm. Ya kan untuk proyek saya sendiri yang kerjakan yang di dalam lab kan. Oh, Yang lain bos saya ya mengerjakannya budgeting dan meeting ya, ya. sama kolaborator yang lain. Yang salah satunya adalah project manager juga yang sebenarnya yang mengatur budget juga. Tidak ada waktu untuk Jadi discuss dong dengan yang lain kalau gitu, kalau sendiri. ya harus Betul. ada waktu. Jadi waktu salah satu yang kurang pada saat itu. Jadi saya harus kerjakan eh, pekerjaannya di dalam laboratorium. Saya harus analisa, saya harus masukin ke dalam Hmm? grafik, dan saya harus attend meeting. Jadi saya harus tetap ikut meeting supaya Ya, saya bisa memberitahukan gimana resultnya, bagaimana cara mengerjakannya ke ya. semua kolaborator kita. Kan. Maksud saya bukan bukan dalam bekerja dalam satu tim, begitu ada teman diskusi atau kolega-kolega yang bisa saling membantu, itu tidak sama sekali. Waktu itu memang sendirian gitu ya di Ya, waktu proyek itu. Hmm. beberapa bulan pertama benar-benar sendirian. Oke, Ya, oke. salah satu dibantu sama riset asisten lah. Tapi Baik. mereka satu riset asisten ini tidak qualified untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam laboratorium. Jadi Hmm. pekerjaannya adalah order barang, Oke. order barang.
yang terima barang dan masukin barangnya ke dalam laboratorium supaya saya nggak bawa barang berat-berat gitu. Jadi ada kayak ada buffer 20 liter. Saya nggak bisa angkat sendiri kan. Ya, ya, ya. Ya, jadi riset asisten ini diberikan ke saya supaya bantu-bantu angkat barang sebenarnya. Oke. Prof. Ya. Karina, sebagai bagian integral ya dari tim peneliti vaksin perusahaan Anda dulu AstraZeneca, kemudian peran spesifik apa yang dimainkan ya ketika itu, terus tantangan terbesarnya apa yang dihadapi selama proses pengembangan vaksin itu, dan ya bagaimana Anda mengatasi hal-hal itu? Ya, jadi iya, apa role saya yang membuat blueprintnya, bagaimana cara memperbanyak vaksinnya, mungkin dari 100 dosis sampai miliaran dosis. Jadi Ya, itu yang sebenarnya paling penting kan. Ya, mereka punya vaksinnya, tapi kalau vaksinnya nggak bisa diperbanyak ya sama aja nggak punya betul, vaksin, jadi nol kan. betul. Jadi vaksin cuma berguna kalau dipergunakan oleh banyak orang. Jadi itu salah satu masalah besar di Oxford pada saat itu. Bukan Mereka satu bisa dua membuat tapi miliaran ya yang ya dibutuhkan. miliaran Mhm. dosis. Karena makanya mereka kan aimnya, tujuannya adalah distribusi global. Waktu itu saya ketawa aja di depan bos saya gitu. Jadi grup sekecil ini mau berkompetisi dengan perusahaan farmasi multi internasional gitu kan, yang punya satu departemen untuk mengerjakannya. Iya, iya. Ya pas waktu itu apa kendalanya ya kita nggak punya uang. Ya ini kan saya kerja di Oxford bukannya di AstraZeneca-nya. Jadi Oh, kita ya. adalah akademik ya, Mhm. universitas dengan budget yang terbatas dan sudah dialokasikan jadi berapa uang segini untuk proyek yang ini, sedangkan itu kan pandemi, jadi sebenarnya masalah yang mendadak munculnya, jadi nggak ada funding untuk itu di dalam Hmm. universitas. Jadi yang dialokasikan ya budget dari akademik yang sangat kecil. Saya pikir ya mau buat miliaran dosis dengan Iya, iya, budget iya. segitu ya. Artinya itu Tapi sebelum sebelum join dengan AstraZeneca ya? belum, sebelum join dengan Hmm. AstraZeneca. Jadi Mhm. AstraZeneca join kita setelah 4 bulan kita sudah mengerjakan proyeknya. Ya, Ya, tapi ya terus saja dilakukan dan tantangan-tantangan itu akhirnya ya selesai juga ya. Apalagi setelah AstraZeneca masuk ya. iya, setelah AstraZeneca masuk kita lebih apa ya, menyelesaikan masalahnya, tapi dengan scope yang berbeda. Jadi kita sudah buat blueprintnya, ternyata teknologinya uh, harus ada yang dirubah karena kan Hmm. skalanya makin lama makin banyak kan. Ya, ya, ya. Waktu itu mereka mencoba membuat uh, maksudnya metode untuk produksi dalam skala 200 liter. Ternyata setelah AstraZeneca masuk, semua kolaborator kita ternyata punya bioreaktor yang skalanya jauh lebih besar, jadi 1.000 sampai Oh, 4.000 liter. Kita harus berubah lagi teknologinya dan kita rubah lagi prosesnya supaya bisa mencakup skala yang lebih besar gitu, supaya produksinya lebih cepat. Jadi it- kita it- bisa itu tantangannya ya. mensuplai vaksin. Itu Ya, tantangannya. mensuplai ya, Merubah mensuplai teknologi vaksin. secepat itu, merubah teknologi kemudian menemukan lagi dan lagi terus dalam skala-skala yang ditingkatkan secara semakin masif begitu ya. Makin masif Hmm. dalam waktu yang singkat ya, karena Mhm. karena pandemi kita harus supply untuk global supaya bisa mengendalikan ya dampak dari pandemi itu, Wah, ya, ekonomi, sosial dan ya nyawa manusia kan. Dan juga ya prosesnya juga tidak bisa dirubah kan. mhm, Sebenarnya kita sudah membuat dokumentasi kayaknya namanya CGMP kan, mhm. Current Good Manufacturing Practice, kualitasnya harus sama. Ya, kualitas yang paling tertinggi. Jadi kita harus merubah prosesnya tanpa merubah kualitas dari produk kita. Nah, itu Iya, yang iya, iya. Luar biasa sulit. ya. Kalau saya udah nyerah itu, udah angkat tangan udah, 2 tangan. Tapi, Oh, impossible ternyata, ada celah-celah yang bisa Prof. Karina lakukan, ya pada waktu itu ya masih katakanlah masih sendirian ya, belum belum melibatkan banyak tim, terus kemudian menemukan. Nah, waktu itu yang terpikir apa? Karena ini ditunggu nih, ditunggu sama dunia gitu ya. Eee, ap saya, ya, saya bilang sama bos saya ini kan impossible kan. Saya ya, bilang you are crazy. Tapi nggak ada pilihan lain kan sejak dia bilang ya nggak ada pilihan lain. Kamu harus coba kerjakan ya. Jadi saya pikirkan ya kerjakan saja dulu. hmm, Dan juga pada saat itu sebenarnya
ada tim-tim dari London, dari apa universitas yang lain yang mereka bisa punya pengalaman lah di CGMP, tapi belum belum eh, belum di training Mhm. dalam dalam hal pengerjaan ini, dan mereka bersedia untuk dikirim ke Oxford untuk saya training untuk bantu saya. Tapi ya waktu itu ya bos saya bilang ya, kita nggak ada waktu untuk kamu training kan. Jadi kalau saya training mereka, jadi saya harus mengalokasikan waktu saya untuk mengerjakan proyek ini untuk training mereka Iya, katanya. iya, iya. Dia bilang enggak. Belum tentu mereka bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan standar seperti kamu kan. Kan karena training kan ada grafiknya kan. Belum Iya, tentu iya, iya. mereka bisa langsung up to standar gitu. Mhm. Jadi itu pun ditolak plannya. Jadi dia bilang lebih cepat kamu yang kerjakan sendiri semuanya ya begitulah. Ya, jadi waktunya nggak ada funding, nggak ada waktu kan Ya, ya. mendesak, dan mereka sudah set clinical trialnya, Mhm. date-nya itu udah di set. Sedangkan kita nggak ada vaksinnya pada saat itu kan. Ya. Ya itu ya, dan kita nggak bisa rubah date-nya karena kalau kita rubah atau kita undur gitu waktu itu, Hmm? ya kita akan bermasalah lagi dari regulasi dari Badan Oh, Kesehatan. oke, Ya oke, sekali oke. kita submit dokumen kita nggak bisa berubah itu. Ya itu namanya CGMP. Mhm. Ya, eh, Ya, pastinya Prof. Karina bisa saya bayangkan betapa bekerja kerasnya ya saat itu dengan waktu yang singkat, kemudian juga regulasi yang tidak mudah, terus kemudian juga kanan kiri depan belakang yang ya sistem juga tidak apa ya memungkinkan untuk berakselerasi terlalu terlalu apa namanya terlalu cepat begitu ya. Tapi mungkin di luar itu ada semacam tanggung jawab moral, kemudian mungkin tanggung jawab sosial. Ini kalau ini berhasil akan manfaatnya akan dirasakan oleh miliaran orang gitu kan. Ada kepikiran ke situ nggak? Saya nggak kepikiran ke situ Pak. Saya jadi day to day itu saya kerja 7 hari seminggu, 16 sampai 18 jam sehari. Mm-mm. Dalam 6 bulan full seperti itu. Ya, Nggak ada istirahat sekalipun. Jadi manajer saya bilang juga saya nggak boleh keluar dari lab. Jadi waduh. 3 kali sehari saya makanan itu diantar ke lab supaya saya nggak kena COVID. Jadi tidak ada seorang pun Mm. ya yang boleh deket-deket saya. Mereka bilang saya kalau kalau si Karina kena COVID ya nggak ada yang bisa gantikan kan. Ya, ya. Jadi Artinya benar-benar fokus diisolasi. fokus ke situ saja Benar-benar ya. Fokus ya benar fokus fokus supaya berhasil gitu ya. fokus kerja ya. Tapi Hmm. di tengah-tengah itu ya saya pikirnya bagaimana cara mengerjakan pekerjaannya ya. Jadi ya Mhm. ya sibuk sih. Jadi untuk istirahat sedikit sebentar aja untuk makannya sulit. Soalnya saya harus pergi ke 4 atau 5 gedung yang berbeda karena Oh, ya tempat-tempat laboratorium berbeda. Jadi saya harus benar-benar lari-lari karena saya setup eksperimen itu di saat yang paralel yang bersamaan. betul, betul. Apalagi di saat Supaya itu ya mobilitas sangat terbatas ya, karena kan ya ya dengan mekanisme yang sangat ketat. Nah, itu semua bisa dilewati, kemudian sampai ke ada funding yang bisa mensupport gitu ya, kemudian dan lain-lain lah, regulasi juga. Nah, artinya kan produksi massal kemudian dimulai. Nah, itu proses tahapan itu gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan menariknya dari tadinya Prof. Karina sendirian, terus kemudian ini harus menjadi produk massal gitu kan? iya, jadi yang nambah itu kolaboratornya dan nambahnya Hmm. pekerjaannya. Ya Mhm. bukan adalah satu 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 atau 2 orang yang dikirim, tetapi mereka belum bisa mengerjakan semua prosesnya. Jadi mungkin mereka kerjakan proses yang sederhana, saya tetap harus supervising mereka. Nah, dan Hmm. saya juga harus kerjakan pekerjaan saya juga. Ya, karena produksi massal, jadi kerjaannya makin makin lama makin banyak. Jadi quality assurance-nya makin banyak. Itu pun saya kerjakan. Jadi semuanya tentang produksinya saya kerjakan ya. Dari proses produksi, blueprint, quality control semuanya. Mhm. Ya, Benar-benar jadi di-handle sendiri ya supaya jangan miss yang lain itu ya sesuai dengan apa yang sudah ditemukan oleh Prof. Karina gitu ya. ya Hmm. supaya standarnya ya tidak turun. Ya kita tetap harus mencapai standar yang paling tinggi. Mhm, Jadi mhm. bukan pada saat
ya kita berkolaborasi dengan AstraZeneca, ternyata masih banyak kayak testing yang kita harus lakukan. Ya, Ya, ya. kita juga kirim testing ke segala macam kolaborator, ya kolaboratornya makin banyak, dan saya juga harus trading kolaboratornya jarak jauh Hmm, hmm, kan. hmm, hmm. Ya, saya nggak bisa terbang ke tempat mereka karena ada restriksi pada saat pandemi, tapi mereka harus bisa mengerjakan prosesnya sama seperti yang setelah yang saya kerjakan di Oxford Oke. sejak itu ya. Tapi Jadi banyak sih ya. standarnya kan berbeda kan. Jadi tempat mereka skillnya berbeda. Hmm, hmm. Jadi segala hal yang eh, mereka maksudnya tantangan dan masalahnya saya juga harus bisa selesaikan jarak jauh. Ya. Ya, 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 ya. Artinya waktu itu ya standarnya adalah ya akademiknya ya disampaikan kepada mereka sehingga mereka jadi support system yang memang betul-betul mendukung ya, tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang bisa membuyarkan semuanya kan gitu ya, mengacaukan semuanya. Ya, ya, karena Hmm, ya di biologic segala macam kalau kita failed batch-nya, maksudnya satu batch itu kalau hmm. tidak lulus standar ya harus dibuang gitu, dan itu cost-nya sangat Ya, tinggi. Ya, baik, baik, baik. Baik, Prof. Karina, di tengah maraknya informasi yang salah ya tentang vaksin, ya bagaimana Anda melihat pentingnya membangun kepercayaan publik nih terhadap vaksin itu sendiri yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan dan pemerintah untuk eh, mengatasi persoalan kekurangan vaksin dan yang berkaitan dengan vaksin-vaksin yang dibutuhkan lah oleh masyarakat di dunia, tidak hanya COVID-19 ya, tapi juga kan penyakit-penyakit yang lain juga. ya, maksudnya ya, sayangnya pada saat pandemi itu banyak sekali hoax yang beredar. Saya juga Ya kan? nggak. Jadi informasi yang salah ternyata lebih populer di masyarakat. Ya, jadi eh sebaiknya ya mungkin eh, proses untuk mencari informasi yang benar ini harus dimulai dari edukasi masyarakatnya sejak dini ya, di Mhm, sekolah ya. Bagaimana bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan mana informasi yang benar yang informasi yang salah. mhm. Itu yang satu ya kita harus cek kebenarannya dari mana informasi ini didapatkan kan. Jangan sampai hanya karena beredar di WhatsApp semua orang kira itu benar kan ya. Ya, ya. Ya sudah ya, ya belum tentu benar. Cek dulu kebenarannya ya sumbernya dari mana ya. Sebaiknya mencari informasi dari sumber resmi seperti mungkin Badan Kesehatan website atau websitenya dari pemerintah seperti itu. Dan mungkin menilai siapa yang mungkin membicarakan informasinya kan waktu itu banyak yang beredar yang tentang banyak dokter-dokter sebenarnya yang membicarakan tentang vaksin. Ya. Tapi dokter itu belum tentu punya pengetahuan tentang vaksin karena dokter spesialisasinya banyak juga kan. Ada juga dokter hewan yang membicarakan tentang vaksin ya Ya, dan ya, ya. sebagian besar ya tidak benar informasinya seperti itu ya. Hmm. Jadi harus tahu ya spesialis vaksin siapa itu mungkin Ya, dokter dan yang mungkin yang memberikan vaksin ke anak-anak yang mungkin bisa dipercaya dan mungkin eh, saintis yang ya saintis apa dulu spesialisasinya ya. apakah imunologi ya mungkin bisa dipercaya seperti itu. Jadi jangan sampai dicampur adukan lah ya. Kalau yang tidak Ya, berkompeten ya jangan sesekali mengeluarkan statement ataupun menyampaikan informasi yang keliru ya. Oke, ya dilihat dulu oke, kompetisinya. baik. Eh, Prof. Karina, ini kan kebetulan kita sedang memperingati dan merayakan HUT RI ke-79. Kalau dulu mungkin berperang melawan penjajah, ya sekarang kan melawan penyakit ya, melawan ketimpangan-ketimpangan dan berbagai persoalan gitu ya. Kalau misalnya Prof. Karina ini disebut sebagai seorang pahlawan, pahlawan pandemi, gimana, gimana? Ya, maksudnya terima kasih kalau buat jadi pahlawan pandemi. Saya cuman seorang ilmuwan sih yang sebenarnya melakukan pekerjaan saya sih, menurut saya sih. Pada saat itu saya hanya bisa melakukan apa yang saya bisa. Ya, saya mencoba melakukan sebaik mungkin. Hmm, Ya, Eh, dan ya masih banyak pahlawan-pahlawan yang lain yang mungkin sudah banyak berkontribusi untuk dunia ini. Ya ya, menurut saya sih seperti itu sih. baik. Tapi Ya.
bagi saya pribadi, bagi seluruh bangsa Indonesia pasti bangga dengan Prof. Karina ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, terakhir, Banyak yang harus saya kerjakan untuk. baik. Terakhir nih, Prof. Karina. Ini yang menjadi inti dari acara kita, karena acara kita ini adalah seputar Perempuan Inspiratif Indonesia atau SRI. Maka pertanyaan terakhir saya adalah, Anda telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi perempuan di bidang sains ya. Apa pesan Anda untuk generasi muda yang ingin berkarir di bidang pengembangan vaksin khususnya? Ya, mungkin saya tidak bicara untuk khusus hanya tentang vaksin karena saya sangat luas dan menurut saya sih perempuan di Indonesia sangat punya banyak kompetisi untuk menjadi tokoh-tokoh di dunia ini yang bisa berkontribusi di bidang sains. Ya, saya banyak bertemu dengan anak-anak Indonesia yang sangat bright, maksudnya saya sangat pintar dan punya potensi untuk berkontribusi di bidang sains dengan lebih luas. Tapi mungkin yang saya lihat salah satu karakter mereka adalah mereka tidak berani berbicara walaupun mereka tahu ya di dunia di bidang internasional di sains. Ya karena kalau untuk mereka ya saya encourage mereka sih. Nasihat saya ya kalau kalian tahu, kalau kalian bisa ya show it to the world gitu. Kalau enggak mereka nggak akan bisa mengerti. Mereka tidak bisa membaca pikiran Anda gitu. Ya, jadi jangan takut-takut perempuan Indonesia ya, kalau kalian bisa ya tunjukkan saja dan kita tidak akan diberikan sesuatu yang kita tidak minta. Jadi kalau kalian kira kalian bisa mengerjakan proyeknya ya apply proyeknya ya, jangan sampai tunggu gitu dikasih proyeknya ke kita ya, enggak ya. Ada usahanya untuk sana dan ada harus show harus memperlihatkan keinginan kita untuk mendapatkan proyeknya. Dan juga ya untuk yang baru mau mulai ya, kalau untuk mau di bidang sains ya, yang dibutuhkan untuk memulai di bidang sains ya kita harus berani dulu memilih sains untuk menjadi mungkin karier kita, dan tapi untuk bertahan ya kita perlu ketekunan untuk itu, karena ya menurut saya sih tidak mudah ya berkarya di bidang sains karena ya mungkin untuk sekarang kesempatannya masih sedikit dan banyak saingan-saingan juga dari luar juga. Tapi kalau kita mau bekerja keras untuk itu ya pasti saya selalu yakin pasti ada jalannya. Baik, Prof. Karina, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Voice of Indonesia. Selama beberapa menit tadi, pastinya Prof. Karina sudah menularkan virus-virus inspirasi, virus-virus positif ya untuk terutama perempuan Indonesia. Wah, terima kasih atas waktunya, Prof. Terima kasih Pak Agus, terima kasih semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan pendengar, demikian program seputar perempuan Indonesia, SRI, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.